Halo, berjumpa lagi. Pada hari ini saya akan mencoba mengupas tentang pandangan para sejarawan atau sarjana barat ya tentang sejarah Indonesia. Seperti apa sih karya-karya yang dituliskan oleh para orang-orang Eropa tentang sejarah Indonesia. Mungkin kawan-kawan sudah mengenal siapa misalkan Thomas Stamford Raffles atau misalkan William Marsden, atau yang terakhir misalkan Rudolf Bloch seperti itu. Nah, itu yang ketiga tokoh yang saya sebutkan tadi itu merupakan salah satu penulis buku tentang sejarah Jawa, sejarah Sumatera, sejarah Sulawesi yang menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia yang diceritakan oleh orang-orang barat seperti itu. Ibarat saya mengambil istilah versinya orang-orang kolonial adalah sejarah yang ditulis oleh orang-orang Eropa. Nah, makanya apa yang ditulis oleh orang-orang Eropa, maka ya sejarah versinya mereka. Saya ambil contoh misalkan kalau kita mengambil tokoh tentang Pangeran Diponegoro, versinya orang Indonesia dengan versinya orang Eropa atau orang Belanda jelas memiliki makna, memiliki perspektif yang berbeda-beda. Misalkan, menurut orang Eropa, Pangeran Diponegoro merupakan seorang pemberontak karena dia melawan pemerintahan yang sah pada waktu itu. Tetapi menurut orang Indonesia, Pangeran Diponegoro merupakan seorang pahlawan yang mampu memperjuangkan kepentingan bangsa Indonesia. Nah, dari sini kita bisa mengambil benang merah bahwa apa yang diambil dari sudut pandang orang-orang Eropa belum tentu menggambarkan tentang karakteristik tentang kehidupan masyarakat Indonesia. Oke, lebih lanjutnya, mangga silakan kawan-kawan melihat secara utuh tentang video tentang pandangan sarjana barat tentang Indonesia. Oke, ini sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan PowerPoint-nya ya. Oke, kawan-kawan yang saya banggakan, kita melihat bagaimana sudut pandang orang-orang Eropa. Nah, dalam memahami ini, saya mengambil dua istilah ya. Ada istilah orientalis dan ada istilah oksidentalis. Nah, ibarat sebuah mata uang, walaupun memiliki satu kesamaan, tapi ada beberapa perbedaannya. Misalkan, kalau kita lihat dari sisi orientalis, orientalis itu orang Eropa atau orang Barat yang mempelajari dunia Islam, tetapi mereka biasanya memiliki motif, memiliki tujuan tertentu. Nah, salah satu tujuannya apa? Tujuannya adalah biasanya mereka ingin mencari kelemahan, mencari kesalahan umat Islam. Nah, misalkan tokoh orientalis yang terkenal di Indonesia, misalkan Christian Soekarno-Gonjo, seorang sarjana dari Universitas Leiden, Belanda, yang memiliki pengaruh yang besar, terutama pada masa Hindia Belanda di Nusantara. Nah, kebalikannya, lawan dari orientalis itu adalah oksidentalis. Apa itu oksidentalis? Oksidentalis adalah orang Indonesia atau orang Timur yang mempelajari dunia Barat. Biasanya orang Timur yang belajar di Barat, mereka tidak memiliki motif atau tujuan untuk mencari kelemahan agama Kristen, tetapi tujuannya murni hanya untuk ilmu pengetahuan, hanya untuk teknologi. Nah, inilah beberapa objek yang mungkin teman-teman harus ketahui. Ada orientalis dan ada oksidentalis. Tadi yang saya katakan, kalau orientalis adalah orang Barat yang mempelajari dunia Timur, kalau oksidentalis orang Timur yang mempelajari dunia Barat. Nah, sebenarnya untuk tema-tema tentang sejarah Indonesia lebih banyak ya. Ada misalkan Dennis Lombard, ada misalkan Clifford Geertz tentang antropologinya, ada misalkan sarjana-sarjana Eropa lainnya. Tetapi untuk mempersingkat waktu, untuk menghemat waktu, saya hanya mengambil 3 saja buku yang menjadi perwakilan dari tiap-tiap pulau yang ada di Indonesia.
Misalkan Pulau Jawa ada History of Javanya, Pulau Sulawesi ada History of Celebesnya, Pulau Sumatera ada History of Sumateranya. Nah, inilah bagaimana menggambarkan tentang keadaan masyarakatnya, keadaan flora, faunanya, keadaan antropologinya seperti apa, keadaan budaya seperti apa. Ini tiap-tiap daerah, tiap-tiap pulau dituliskan oleh orientalis yang berbeda-beda. Ada Raffles, ada Rolf Bloch, dan ada William Marsden. Corak pemikirannya, corak penulisannya pasti berbeda-beda. Oke, yang pertama langsung masuk ke History of Java. Kita masuk ke biografinya dulu. Ibarat pepatah mengatakan bahwa tidak kenal maka kita tidak akan sayang. Nah, dengan mengambil pepatah tersebut, maka teman-teman harus mengetahui bahwa Raffles merupakan kelahiran Jamaika. Raffles ini merupakan seorang gubernur jenderal ya. Jadi kalau sekarang ini kedudukan gubernur jenderal mungkin ya setara dengan presiden kalau zaman sekarang. Tapi kalau zaman dulu gubernur jenderal ini adalah wakil raja atau wakil ratu Hindia Belanda yang mewakili kepentingan Belanda di Indonesia. Nah, di bawah Hindia Belanda, di bawah gubernur jenderal itu silakan ada seorang jenderalnya. Nah, kembali ke Raffles. Raffles sendiri dia sebelumnya pernah menulis beberapa karya, tapi yang paling monumental, karya yang paling diingat oleh sejarah itu adalah History of Java. Nah, Raffles sendiri dia juga merupakan seorang gubernur jenderal yang sebelumnya gubernur jenderal ini dipimpin oleh Herman Willem Daendels. Nah, siapa Herman Willem Daendels? Dialah yang merupakan salah satu tokoh yang menulis tentang yang membuka jalan anyar panerukan. Jadi kalau kalian mendengar misalkan kultur stelsil atau sistem kerja rodi itu diperkenalkan oleh Herman Willem Daendels. Nah, salah satu sumbangsih daripada Raffles itu selain dia membuat buku tentang sejarah Jawa, tetapi dia juga cinta dengan ilmu biologi, cinta dengan ilmu alam. Makanya teman-teman kalau misalkan datang ke Bogor, pasti ada misalkan namanya Kebun Raya Bogor atau misalkan Istana Bogor yang itu dibuat pada masa Raffles. Jadi sumbangsi Raffles sangat besar. Bahkan ya bunga bangkai yang kalian lihat, bunga bangkai yang kalian dengar, nah namanya diabadikan sebagai Rafflesia Arnold karena mengambil dari nama penemunya yaitu Thomas Stamford Raffles. Nah, Raffles sendiri wafat di London 1826. Jadi lahirnya di Jamaika, kemudian meninggalnya di Inggris seperti itu. Nah, itu sekilas tentang biografi Raffles. Nah, seperti apa sih isi daripada buku tentang History of Java itu? Saya membaca sekilas ya, dalam buku itu menceritakan bahwa buku itu menjelaskan tentang keadaan geografis Pulau Jawa, bagaimana informasi penduduk Pulau Jawa, kemudian bagaimana keadaan pertaniannya, bagaimana kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Jawa, apakah kalau dalam teorinya GRIS itu ada santri, ada abangan, ada kiai. Nah, bagaimana kepercayaan masyarakat Jawa, apakah perkembangan agama Hindu dengan perkembangan agama Islam itu saling berbeda atau tidak. Kemudian menceritakan tentang bahasa dan hal lain sebagainya. Itu tentang karyanya Raffles. Nah, buku ini ditulis di tahun 1817 dalam 2 jilid ya. Jilid yang pertama dan jilid yang kedua. Nah, buku yang nanti misalkan kalau kalian tertarik ingin membelinya, kalian bisa cari buku itu di terbitan Narasi ya, terbitan dari Yogyakarta. Nah, itu sekilas tentang biografi Thomas Stamford Raffles. Jadi Raffles ya yang mencoba merekonstruksi ulang tentang sejarah Jawa. Oke, itu tentang Raffles. Berikutnya kita masuk di biografi Rudolf Bloch. Ini
beberapa informasi masih minim ya tentang biografi Rudolf Bloch ya. Tapi ada yang menginformasikan bahwa Rudolf Bloch ini mantan gubernur Makassar ya. Kalau tadi Raffles mantan gubernur jenderal, nah kalau Rudolf Bloch-nya adalah mantan gubernur. Jadi posisinya dia di bawah tingkat daripada Raffles ya. Kalau sekarang mungkin kalau gubernurnya ya gubernur, tapi kalau gubernur jenderalnya posisinya sekelas presiden seperti itu. Nah, buku yang berjudul tentang History of Celebes ini menceritakan bagaimana tentang perjalanan Rudolf Bloch ketika dia datang pertama kali ke Makassar. Makassar yang merupakan kota besar di Pulau Sulawesi ini menjadi ramai, menjadi pusat perhatian orang-orang yang mendiami masyarakat Makassar. Bagaimana masyarakat Makassar yang ada suku Bugis, suku-suku yang lainnya mereka berkumpul. Inilah yang coba diceritakan oleh Rudolf Bloch seperti itu. Nah, kemudian selain itu buku ini menceritakan juga bagaimana satu suku yang ada di daerah Sulawesi saling bermusuhan. Misalkan diceritakan bagaimana misalkan kerajaan Goa, kerajaan Talo yang menjadi kerajaan yang mendiami Pulau Sulawesi saling bermusuhan dengan kerajaan Bone. Misalkan bagaimana Arupalaka melawan Sultan Hasanuddin. Nah, sehingga dengan adanya perselisihan ini dimanfaatkan oleh Belanda, dimanfaatkan oleh company yang nantinya pada akhirnya melemahkan sendiri kekuatan orang-orang Makassar seperti itu. Nah, inilah yang mengakibatkan misalkan benteng yang ada di Makassar itu dapat dikuasai oleh company. Itu sekilas tentang History of Celebes ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, kita masuk kepada History of Sumatra. Nah, yang menulis tentang sejarah Sumatera sendiri adalah namanya William Marsden. Dia lahir di Irlandia. Irlandia masih masuk ke wilayah ini ya, wilayah Britania Raya. Kalau kita bicara mengenai Britania Raya, ada Inggris, ada Irlandia Utara, ada Wales, ada Skotlandia. Itu masuk Britania Raya. Nah, siapa sih William Marsden? Nah, usut punya usut ternyata Marsden merupakan seorang orientalis ya. Linguis, dia ahli bahasa, numismatik itu adalah dia juga ahli dalam ilmu mata uang ya. Kemudian ia juga seorang perintis dalam studi ilmiah mengenai Indonesia. Jadi dialah juga merupakan salah satu perintis tentang sejarah Indonesia yang ilmiah. Tapi saya masih belum mengetahui secara lebih detail ya, secara lebih komprehensif tentang sejarah studi ilmiah mengenai Indonesia. Nah, Marsden sendiri wafat di Altenheim ya, Britania Raya di 1800 ya, 1836. Nah, buku yang kalian lihat yang di cover ini, buku ini ditulis hasil penelitiannya di 1771. Nah, ini untuk karakteristiknya, untuk corak penulisannya hampir sama ya. Jadi bagaimana misalkan menceritakan keadaan geografi sama kayak misalkan history of Java, mulai dari iklimnya, mulai dari udara, kemudian kondisi tanah di daerah Sumatera, penduduk masyarakat Sumatera itu apakah didominasi oleh masyarakat Melayu, apakah didominasi oleh masyarakat Batak, atau masyarakat Minang, atau masyarakat Lampung, itu diceritakan oleh Marsden sendiri. Nah, bagaimana unsur ilmu sosialnya, unsur ilmu antropologinya, ini diceritakan juga oleh Marsden seperti itu. Kemudian bahkan tidak lupa Marsden juga menceritakan bagaimana flora, bagaimana fauna, kemudian pertambangan yang ada di Sumatera, termasuk hukumnya, termasuk adatnya. Nah, inilah karya yang ditulis oleh William Marsden. Oke, itu mungkin yang sekilas tentang para sejarawan mengenai Indonesia. Jadi kalau kita bedah lagi secara komprehensif, ini nantinya akan lebih lebih banyak lagi. Itu saja mungkin yang bisa saya bahas di tiga tokoh yang menjelaskan tentang sejarah Indonesia dilihat dari perspektif pulau-pulau yang ada di Indonesia, terutama yang mewakili pulau-pulau besar. Nah, pertanyaannya, Pak, kenapa misalkan tidak memasukkan History of Borneo? Nah,
Ini saya masih belum menemukan bukunya ya, jadi itu alasannya kenapa saya tidak memasukkan History of Borneo. Sedangkan kalau untuk sejarah Papua atau History of Papua, nah juga saya masih belum menemukan bukunya, jadi saya masih belum bisa sedikit review. Itu saja mungkin yang bisa saya perlihatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.